Indonesia Jawa Timur. Dalam komando beliau, para ulama-ulama di Jawa Timur dan ulama-ulama di Indonesia menjadi bagian dari penguat pentingnya para ulama, para habaib sebagai bagian dari penjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan hal sederhana. Suatu saat Presiden Ashraf Ghani, Presiden Afghanistan, tanya kepada Pak Presiden Jokowi saat itu. Presiden Ashraf Ghani tanya, berapa suku bangsa di Indonesia? Maka Pak Jokowi menjawab, ada 714 suku bangsa di Indonesia. Presiden Ashraf Ghani menyampaikan, Pak Presiden Jokowi bagaimana menjaga Indonesia tetap aman, damai dan rukun. Karena Afghanistan hanya 7 suku bangsa, tapi kalau mereka bertengkar, meruncing, menajam dan berkepanjangan. Sehingga akhirnya Afghanistan jatuh ke tangan Taliban. Ini penting kita sadari bahwa peran ulama, peran habaib, peran masyayikh sebagai bagian yang menjaga negara kesatuan Republik Indonesia luar biasa strategisnya, luar biasa. Seluruh pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qodim. Mana santri Nurul Qodim? Kiai Fauzi, Kiai Hadi, dan tentu Kiai Hafidh Hakim Nur, komandan inisiator dari Subhanul Muslimin. Mudah-mudahan Kiai Hafidh sehat, kuat dan terus bisa meluaskan, membaca sholawat di mana saja, memberikan pencerahan kepada umat di mana saja. Allahumma amin. Saya juga ingin matur lagi, pangapunten Kiai Mutawakil. Suatu saat ada Syekh Hanna ini satu dari 7 ulama di Mesir yang orang Mesir memasukkan Syekh Hanna menjadi salah satu dari waliullah. Syekh Hanna kebetulan ke Jakarta. Saya kebetulan minta waktu sowan beliau. Ketika saya diterima sowan jam 10 malam, Syekh Hanna kemudian dawuh, Bu Khofifah, kata Syekh Hanna, kebetulan saya berkesempatan ke pesantren dan ke dalamnya beliau yang di Kairo. Beliau dawuh bahwa ada murid beliau dari Amerika mencari beliau, tidak sambung-sambung teleponnya, akhirnya mau ke Kairo, singgah dulu ke Istanbul, ziarah ke Syekh Jalaluddin Rumi. Setelah ziarah ke Syekh Jalaluddin Rumi, kemudian malamnya Syekh Rumi rawuh. Syekh Rumi kemudian tanya, kamu sedang mencari siapa? Saya mencari guru saya, Syekh Hanna. Oh, Syekh Hanna sekarang berada di Indonesia bagian timur. Itu daerah yang penuh dengan cahaya dan penuh keberkahan. Allahumma amin. Yang saya ingin sampaikan, para masyayikh, para habaib, para kiai, para bunyai, para santri, para Subhan lover semuanya. Subhan lover yang mana ini? Para Subhan lover semuanya, bahwa apa yang disampaikan oleh Syekh Hanna menurut penjelasan
muridnya beliau yang dari Amerika yang baru ziarah ke makbarah Syekh Jalaluddin Rumi, Syekh Rumi menyampaikan bahwa di Indonesia bagian timur, dan ternyata itu adalah Jawa Timur, adalah daerah yang penuh cahaya dan penuh keberkahan. Allahumma amin. Artinya Kiai Hafid yang panjenengan sholawatan di mana-mana, insya Allah sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian penting bagaimana penggerak-penggerak sholawat akan terus mengajak masyarakat di mana saja, kapan saja. Terakhir, saya tadi sebelum kesini oleh Kiai Hafid diajak melihat ada tempat yang beliau rencanakan untuk melakukan rehabilitasi korban narkotika. Para kiai, para habaib di Indonesia ini, awal dari proses melakukan ratifikasi konvensi, kalau bahasa santri Nurul Qadim, Convention on the Illicit Traffic on Psychotropic and Narcotic Drug. Convention on the Illicit Traffic on Psychotropic and Narcotic Drug. Ini adalah ratifikasi konvensi pertama yang terkait dengan perdagangan gelap narkotika. Dalam kebetulan salah satu tim yang membahas konvensi itu. Setelah itu kemudian kita membahas undang-undang narkotika. Setelah itu kita membahas undang-undang psikotropika. Ada 3 undang-undang yang terkait dengan narkotika dan psikotropika. Insya Allah Kiai Mutawakil di Indonesia yang membahas 3 undang-undang ini hanya Khofifah Indar Parawansa. Artinya kalau Kiai Hafid sekarang sudah bersiap mendirikan rehabilitasi korban narkotika, insya Allah saya siap jadi mentor Kiai Hafid. Relatif saya mengetahui, tetapi yang lebih penting adalah menjaga, jauhi narkoba. Boleh yang santri-santri Subhan Lover, biasanya mereka kelompok yang anti narkoba say no to drug. Boleh tangannya begini, say no to drug. Kembali, say no to drug. Kalaupun Kiai Hafid mendirikan panti rehabilitasi, maka itu adalah korban. Subhan Lover, santri Nurul Qadim maupun siapa saja, jauhi narkoba. Setuju? Boleh tangannya begini, say no to drug. Kembali, say no to drug. Saya divisi sama Gus Haris. Kata Gus Haris, pokoknya sekarang Bu Viva, saya sama Gus Haris sedang senang angka 2. Sedang senang angka 2. Oleh karena itu saya ingin mengajak Subhan Lover semua, ajak kawan-kawan, sampaikan pesan kembali, say no to drug. 2 kali ya, say no to drug. Mudah-mudahan semua dijaga dan diselamatkan Allah, amin. Semua yang rawuh di majelis milad ke-19 Subhan Lover, saya dan Gus Haris mohon doa panjenengan semua. Mudah-mudahan Gus Haris sukses, saya dan Mas Emil juga sukses, menang berseiring ridha dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Punyai-punyai semua yang rawuh mohon maaf jika saya tidak bisa sebut, kiai-kiai juga termasuk Kiai Makhrus Iskandar. Gus Ayus ini Masya Allah santrinya para artis. Jadi kalau mau kenal artis dari mana-mana maka cukup kenal Gus Ayus karena beliau, oh ini asli ini, iya kan Gus Azmi? Beliau luar, kenapa kalau disebut Gus Azmi lalu ada yang teriak? Luar biasa. Gus Ayus juga luar biasa, Gus Azmi juga luar biasa karena memang biasa di luar. Terima kasih semuanya, Kiai Habib terima kasih, Kiai Hadi juga terima kasih, Kiai Fauzi semua terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.